Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Heri Wibisono, AMDFT SPD MSI, dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Firly Aldina dengan NIM 211071511, program studi S1 Fisioterapi, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Hari ini saya akan membahas kasus untuk ujian praktikum anatomi dasar. Pertama, saya akan membahas apa itu operasi ORIF Plate and Screw. ORIF atau Open Reduction Internal Fixation adalah koreksi patah tulang dengan jalan yang membuka dan memasang sesuatu yang tidak dapat berubah atau fiksasi di dalam tulang tersebut. Sedangkan plate and screw adalah suatu fiksasi internal yang berbentuk plat dan skrup yang diberikan untuk memfiksasi tulang panjang yang mengalami perpatahan. Kedua, saya akan membahas terkait diagnosis medis dari pasien tersebut, yaitu fraktur shaft femur kanan. Menurut Mansur tahun 2000, fraktur femur adalah diskontinuitas atau hilangnya struktur tulang femur yang disebabkan oleh trauma langsung, kelelahan otot, kondisi-kondisi tertentu seperti degenerasi tulang atau osteoporosis. Sedangkan fraktur shaft femur adalah fraktur diafisis femur, 5 cm distal dari trochanter minor atau bagian kerucut pendek yang memproyeksikan medial dari bagian bawah, batas posterior pangkal leher tulang paha, dan 5 cm proksimal dari tuberculum adductor atau tonjolan tulang pada condylus medial femur dan terletak di atas epicondylus medial. Ketiga, pada pasien yang sadar, diagnosis fraktur shaft femur biasanya jelas. Pasien biasanya memiliki rasa sakit yang signifikan yang terlokalisir ke paha. Namun adanya cedera terkait atau patah tulang yang lain dapat mengganggu. Pada pasien tersebut, limitasi lingkup gerak sendi hip aron 0 derajat sampai 45 derajat. Normalnya itu 0 derajat sampai 125 derajat. Sedangkan aron pasien 0 derajat sampai 20 derajat. Normalnya 0 derajat sampai 140 derajat. Manual muscle testing atau MMT adalah salah satu usaha untuk menentukan atau mengetahui kemampuan seseorang dalam mengontraksikan ototnya. Pada pasien tersebut, MMT rata-ratanya adalah 3/5. Keterangan dari nilai 3 adalah adanya kontraksi otot, adanya pergerakan sendi full ROM atau range of motion, dan mampu melawan gravitasi. Visual Analog Scale atau VAS adalah alat pengukuran intensitas nyeri yang dianggap paling efektif yang telah digunakan secara luas dalam penelitian dan pengukuran klinis. Umumnya, VAS disajikan dalam bentuk garis horizontal sepanjang 10 cm. Dalam perkembangannya, cara pengukuran VAS menggunakan skala angka 0-10 yang masing-masing nomor menunjukkan intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Pada pasien tersebut, nilai skala VAS 6/10. Keterangan dari skala 6 adalah nyeri sudah sampai tahap mengganggu indera, terutama indera penglihatan. Yang keempat, pada fraktur shaft femur, rehabilitasi pasca operasi yang dilakukan yakni dengan melakukan terapi pergerakan, yaitu 1. Melatih quadriceps. Quadriceps adalah suatu grup otot fleksor yang ada di sendi pinggul, yang terletak pada sisi depan paha, yang berfungsi sebagai gerakan fleksi hip dan ekstensi lutut. 2. Dilakukan latihan keseimbangan, atau latihan berdiri dengan memberikan dorongan ke samping kanan maupun kiri, ke depan atau ke belakang, juga kaki yang sakit diayun-ayunkan dengan posisi digantung. Latihan jalan dengan walker diberikan jika pasien telah mampu, dan keseimbangan sudah membaik, dengan menggunakan metode non-weight bearing dengan cara pasien latihan berjalan dengan kedua tangan menumpu pada walker dan dimulai dari walker kaki yang sehat sedangkan kaki yang sakit digantung. Evaluasi penyembuhan tulang dengan ronsen dilakukan setelah 6, 10, 14-16, 18-20 minggu dan sebelum plate dilepaskan. Pelepasan plate dilakukan setelah 24 bulan. Kita juga dapat mengedukasi pasien tersebut dengan cara 1. Memberikan motivasi kepada pasien dan keluarga pasien supaya rajin berlatih sesuai dengan program yang diberikan. Kedua, disarankan untuk tidak melakukan aktivitas berat terlebih dahulu. Jika sedang berjalan, diusahakan jangan di tempat yang licin. Ketiga, kalau pada saat pasien mau tidur miring, diusahakan miring dengan posisi yang sehat, dengan di antara tungkai diberi guling. Pada saat berjalan menggunakan walker, hendaknya tungkai yang sakit digantung selama 3 minggu. Kemudian diteruskan dengan kaki menumpu tidak penuh. Setelah menapak penuh dan benar-benar kuat, diteruskan dengan full weight bearing. Diharapkan untuk keluarga pasien untuk membantu dan memberi support penuh agar pasien tersebut rajin dan semangat dalam berlatih.
Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan yang terjadi di video ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.